Selamat pagi anak-anak Miss. Kita kembali lagi ke mata pelajaran tematik dengan topik penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Miss mau bertanya bagaimana keadaan anak-anak Miss. Tetap semangat belajar daring ya. Miss berharap demikian. Jangan pernah kendor semangatnya, tetapi semakin meningkat semangat belajarnya. Oke anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Nah, seperti halnya tumbuhan, di mana tumbuhan melakukan penyesuaian diri untuk melindungi diri, demikian juga dengan hewan. Hewan juga melakukan penyesuaian diri untuk melindungi diri. Ada beberapa cara hewan untuk melindungi diri. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hewan melindungi diri dengan sengat, bisa, dan racun. Hewan yang memiliki sengat itu adalah ubur-ubur, kalajengking, laba-laba, dan lebah. Ubur-ubur akan mengeluarkan sengatnya di bagian tentakelnya. Tentakel itu yang kaki-kakinya ya anakku, yang banyak itu. Lalu kalajengking, laba-laba, dan lebah akan mengeluarkan sengat di bagian ekornya. Lalu setelah itu hewan memiliki bisa, contohnya adalah ular. Ular akan mengeluarkan bisanya ketika diganggu oleh pemangsa. Bisa itu terdapat di gigi taring ular. Ketika pemangsanya datang dan mengganggu, maka ular tersebut akan menggigit pemangsa. Dan disitulah bisa tersebut keluar dan masuk ke tubuh pemangsa yang menyebabkan kematian. Lalu setelah itu hewan akan mengeluarkan racun. Contohnya adalah katak beracun. Next, yang kedua, hewan memiliki tempurung atau cangkang keras. Hewan-hewan yang memiliki tempurung keras contohnya adalah penyu dan juga kura-kura. Nah, anak-anak Miss sudah pernah melihat kura-kura atau penyu kan? Dan Miss rasa pun anak-anak Miss sudah pernah ya memegang kura-kura. Ketika kura-kura itu kita pegang anak-anak Miss, maka kepala dan juga tangannya atau kakinya akan masuk ke dalam tempurung kerasnya untuk melindungi dirinya. Lalu hewan-hewan yang memiliki cangkang itu seperti bekicot, siput, dan juga umang-umang. Umang-umang ada gambarnya tertera di slide ya anak-anak Miss. Lalu siput dan bekicot, Miss rasa anak-anak Miss juga udah pernah melihatnya. Dia pun akan melindungi diri dengan cangkangnya. Ketika diganggu, bagian tubuhnya akan masuk ke rumahnya yang disebut cangkang ataupun tempurung. Yang ketiga, hewan tersebut akan mengecoh pemangsanya. Mengecoh pemangsa di sini ada 4 cara. Yang pertama itu adalah mimikri. Satu hewan itu akan menyerupai hewan jenis yang beracun. Contohnya itu adalah kupu-kupu Viceroy. Itu pada bagian kiri. Yang pertama kita dapat menyerupai dengan kupu-kupu Monax. Yang bagian kanan kupu-kupu yang beracun. Sehingga pemangsa akan takut untuk mengganggunya. Lalu yang kedua itu hewan mengecoh pemangsanya dengan cara kamuflase, yaitu hewan tersebut akan merubah warna dan juga bentuk tubuhnya serupa dengan tempat ia berada. Contohnya bunglon. Ketika bunglon itu berada di warna hijau, di daun yang berwarna hijau, maka bunglon itu akan berubah warna tubuhnya menjadi hijau seperti tertera di gambar yang ada di slide PPT-nya ya anakku. Lalu yang kedua ada kadal yang berbentuk daun. Kita lihat dia sangat mirip dengan daun keringnya anak-anak Miss. Dan yang ketiga itu adalah ngengat. Lalu ketiga cara mengecoh pemangsa adalah autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Contoh hewannya adalah cicak. Cicak itu udah selalu kita lihat ya anakku di rumah kita pribadi, lepas pribadi. Ketika cicak itu kita tangkap ekornya, maka cicak itu akan memutuskan ekornya dan cicak tersebut akan kabur meninggalkan ekornya. Yang keempat terakhir, hewan tersebut akan menyemprotkan tinta.
ya, untuk mengecoh pemangsanya. Ketika pemandangan pemangsa kabur, agak-agak buram, maka hewan tersebut akan kabur meninggalkan pemangsa. Contoh hewannya itu adalah gurita, cumi-cumi, dan sotong. Nah, yang terakhir, hewan akan melindungi diri dengan cara memiliki duri. Contoh hewan yang memiliki duri itu adalah landak dan juga ikan buntal. Landak akan mengembangkan durinya ketika dia marah pada saat pemangsanya mengganggunya. Ya kan, dia mengembangkan durinya. Begitu juga dengan ikan buntal. Ikan buntal kalau dia tenang, dia seperti ikan-ikan lainnya. Lalu ketika pemangsanya datang dan mengganggu, maka ikan itu akan mengembung, ya seperti pada contoh tersebut. Lalu durinya juga akan mengembang. Nah, hati-hati dengan durinya, ya anak-anak Miss. Lalu, Miss berharap di sini anak-anak Miss sudah mengerti bagaimana cara hewan melindungi diri. Nah, di sini supaya anak-anak Miss lebih paham lagi, Miss memberikan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melengkapi tabel kegiatan di halaman 61. Kamu tulis di buku tulis, lalu kamu fotokan dan kirim ke Miss. Ya, anak-anak Miss, di situ ada 10 hewan yang kamu cari adalah cara melindungi dirinya. Boleh kamu cari lewat internet, boleh kamu cari melalui bertanya dengan orang tua kamu ataupun kakak kamu ataupun yang tahu mengenai cara melindungi diri hewan tersebut. Oke anak-anak Miss, demikianlah video pembelajaran yang bisa Miss sampaikan. Miss berharap ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Miss. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.